Rasulullah SAW menanamkan tauhid yang kuat kepada kita, bahwa Rasulullah itu beliau menyatakan bahwa saya hanya sebagai penyampai, membawa risalah, hanya sekedar mengajak. Urusan kalian beriman tidak beriman itu urusan kalian. Kalian percaya tidak percaya itu urusan kalian. Tapi yang jelas, saya sudah sampaikan kebenaran yang datangnya dari Allah. Kalian gak percaya, nanti satu saat kalian akan lihat azab itu akan datang kepada kalian. Kalau kalian bertanya kapan itu terjadi, saya gak tahu. Apakah sudah dekat atau masih Allah memberikan waktu yang lama. Tapi yang jelas, kiamat itu ada. Azab telah menunggu kalian. Lana Muhammadu ya wasi'al karum Muhammadun bikurun li anfusina Muhammadun syukruhu fardun ala mu'mini ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح حميدنا الشفيع وقرة العبد القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ثم الفاتح بالنية أن الله ينظر القلوب ويسمع الصدور الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح وصلح الجسد والروح. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan sampai di ayat yang ke-23 dari surah Jin. Sebelumnya saya baca dulu ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hatta
فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. Sadaqallahu maulana al-azim. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika baginda Rasulullah SAW menjelaskan di tengah-tengah orang-orang musyrikin dan kaum kafirin bahwa sesungguhnya, kata Rasulullah, aku hanya menyembah kepada Allah dan aku tidak pernah menyekutukan Allah dengan satu apapun. Dan Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, sesungguhnya aku tidak memiliki, sesungguhnya aku tidak kuasa untuk kalian memberikan mudarat atau juga memberikan petunjuk. Katakan juga, wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada yang dapat melindungiku daripada azab Allah itu seorang pun. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan aku dari azabnya Allah. Dan tidak ada, dan aku tidak akan mendapatkan, memperoleh dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu tempat perlindungan. Ayat selanjutnya adalah sekarang ini, illa balaghan minallahi wa risalati. Pertanyaannya begini, kalau seandainya Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, aku tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat, aku tidak mampu memberikan petunjuk, tidak ada yang dapat menyelamatkan aku dari siksaan Allah, dari azab Allah seorang pun, tidak ada yang dapat melindungiku daripada azab Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, lalu apa tugasnya Rasulullah SAW? Ngapain dong? Maka diteruskan pada ayat yang ke-23 ini, illa balaghan minallah. Itu illa itu huruf istisna, pengecualian. Melainkan aku ini, kata Rasulullah, balaghan, hanya sekedar menyampaikan, minallahi, peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bukan siapa-siapa. Saya nggak bisa berikan mudarat, saya nggak bisa berikan petunjuk. Saya sendiri nggak akan selalu
Saya hanya sekedar menyampaikan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa risalatih. Saya hanya sekedar menyampaikan segala risalah-risalah Allah. Maka tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan wahai Muhammad. Sesungguhnya memang engkau diutus untuk memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Tidak ada beban bagimu wahai Muhammad. Wa ma 'alaika illa al-balagh. Tidak ada yang terdapat pada dirimu wahai Muhammad kecuali hanya sekedar menyampaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak punya kompeten untuk memberikan petunjuk kepada orang, memberikan mudarat kepada orang, memberikan perlindungan kepada orang. Yang dapat memberikan perlindungan itu, yang memberikan petunjuk, yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan mudarat, itu Allah Subhanahu wa taala. Inilah nilai-nilai tauhid yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat musyrikin ketika itu. Aku enggak punya apa-apa. Aku manusia biasa. Kemudian Rasulullah sedikit mengancam. Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam. Dan barang siapa, kata Rasulullah, yang bermaksiat kepada Allah, barang siapa yang bermaksiat kepada Rasulnya Allah, bahasanya begini, saya nggak punya kemampuan apa-apa. Bahasa tawaduknya Rasul. Saya hanya sekedar menyampaikan. Saya nggak punya kehebatan untuk memberikan petunjuk. Saya nggak punya kehebatan untuk memberikan mudarat, memberikan manfaat, memberikan perlindungan. Saya hanya sekedar menyampaikan apa yang datang dari Allah. Tetapi siapa saja yang bermaksiat kepada Allah, siapa saja yang bermaksiat kepada Rasulnya, maksudnya kepada Rasulullah Muhammad, yang tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah, mereka yang menentang ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna lahu, maka sesungguhnya bagi orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu nar jahannam, azab mereka itu sudah disiapkan oleh Allah, neraka jahannam. Silakan. Kalau kalian menganggap aku ini bukan siapa-siapa, kalian nggak percaya, silakan. Tapi yang jelas kata Rasulullah, siapa yang berani-berani bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, Allah sudah siapkan neraka jahannam. Wah, keras itu peringatan ini. Kayak ada orang, gue sih nggak bisa apa-apa, tapi terserah deh. Lu mau percaya enggak? Tapi ntar lu rasain dah resikonya gitu. Nah. Khalidina fiha abada. Nggak main-main. Bukan
sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Orang-orang yang berani kufur, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan tempatkan mereka di neraka Jahannam, khalidina fiha. Mereka abadi, mereka kekal di dalam neraka itu abadan, selama-lamanya. Kalau udah ada khalidin abadan, udah itu luar biasa. Dan nggak bakal keluar lagi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hatta idza ra'aw ma yu'adun, sehingga apabila mereka melihat, ma di sini bermakna al-adab. Azab yu'adun, yang telah diancamkan kepada mereka. Maka ketika itu fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu 'adadan. Ketika itulah mereka tahu siapakah yang lebih lemah penolongannya dan lebih sedikit bilangannya. Maksudnya begini, ada beberapa pendapat para ulama mengenai tentang ayat ini. Pertama adalah ayat ini termasuk ayat Makkiyah, ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah berada di Mekah, orang-orang yang mengikuti Rasulullah masih sangat sedikit, sehingga seringkali Rasulullah mendapatkan olokan dan ejekan dari orang-orang musyrikin, dari orang-orang kafirin. Ya si Muhammad, siapa sih dia? Siapa yang mau nolongin dia? Berapa sih jumlah pengikutnya? Bahkan dulu dalam ayat sebelumnya Rasulullah diolok, diledek, karena memang kebanyakan yang mengikuti Rasulullah itu dari kalangan orang-orang susah. Ya, cerek semua Muhammad pengikutnya, orang kebelangsang gitu ya. Jadi diledek Rasulullah itu karena pengikutnya orang-orang susah, sedikit, yang tidak bisa memberikan support, pertolongan, bantuan kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian seiring perjalanan waktu semakin bertambah dan terus bertambah orang-orang yang mengikuti ajarannya Rasulullah SAW. Maka digambarkan dalam ayat ini, hatta idza ra'au ma yu'adun, sehingga apabila mereka melihat apa-apa atau azab yang sudah diancamkan kepada mereka. Ada ulama yang mengartikan ya ini azab yang terjadi di akhirat nanti, yaitu azab di neraka. Ketika mereka diazab itulah mereka tahu, mereka pasti tahu siapa yang lebih lemah penolongannya. Yang dulu mereka ketika di dunia
dengan kesombongannya meledek Rasulullah karena Rasulullah ad'af, penolongnya itu sedikit, lemah, nggak punya kekuatan. Tapi kata Allah, satu saat nanti mereka orang-orang kafir akan tahu siapa yang lemah sebenarnya. Ketika mereka diadab, siapa yang bisa menolong? Dan mereka pasti tahu siapa yang lebih sedikit bilangan pengikutnya. Nah itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, ditafsirkan bahwa Allah buktikan olokan ejekan mereka terhadap Rasulullah. Ternyata ketika perang Badar, para pembesar Quraisy itu, kafir Quraisy itu, orang-orang kafirin yang mereka itu mengolok-olok Rasulullah, mereka banyak terbunuh tewas di perang Badar itu. Ternyata kata Allah, siapa yang lebih banyak pengikutnya dan siapa yang lebih kuat penolongnya? Kalian yang sombong-sombong, kalian yang selalu mengejek Rasulullah sebagai orang yang lemah, gak punya penolong, jumlah yang sedikit, ternyata dalam perang Badar kalian bisa dikalahkan. Siapa sebetulnya yang lemah? Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, Muhammad, ente ngomongin azab dulu, ngomongin kiamat dulu, ngomongin hari akhir. Emang kalau ada kapan? Ayo kapan? Jangan ngomong mulu ente, buktiin. Gitu. Orang kafir kan begitu omongan. Maka Rasulullah dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab Muhammad. Bagaimana cara jawabnya? Qul in adri aqribun ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada. Dijawab oleh Rasulullah, aku nggak tahu. Bilang aja nggak tahu. Aqribun, a-nya di situ ditakhim atau istifham, tanya, untuk bertanya. Tetapi tidak untuk dijawab. Apakah hari kiamat itu dekat? Ma tu'adun, azab yang sudah diancamkan kepada mereka. Am yaj'alu lahu rabbi amada, apakah atau Allah telah menetapkan, menjadikannya lahu baginya Rabbi Tuhanku amadan, waktu yang masih lama. Jadi Rasulullah diajarkan, saya tidak tahu apakah azab yang diancamkan kepada mereka, kepada kalian maksudnya, bukan kepada mereka, itu sudah dekat, ataukah memang Allah masih memberikan kesempatan dengan cara Allah mengulur pada waktu yang masih lama. Saya nggak tahu. Kan ditanya sama mereka, Muhammad, kalau memang itu azab ada, hukuman Tuhan itu ada, kapan adanya? Apa masih lama? Apa masih
Apa sedikit lagi apa masih lama? Barangkali pertanyaan begitu. Dijawab oleh Allah. Rasulullah, saya nggak tahu apakah azab yang Allah ancamkan kepada kalian semua ini sudah dekat atau masih Allah memberikan kesempatan kepada kalian. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu pasti. Berikutnya, dialah Allah yang mengetahui. Saya tidak tahu. Yang tahu ini urusan Allah. Alimul ghaibi, hanya Allah yang mengetahui urusan-urusan yang gaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun enggak tahu. Kalau ditanya kapan kiamat, wallahu a'lam. Tetapi tanda-tandanya Rasulullah diberikan kabar oleh Allah. Jadi jangan percaya kalau ada orang yang mengatakan kiamat tahun sekian, jam sekian. Nggak ada yang tahu. Rasulullah sendiri bilang saya nggak tahu. Jadi kalau ada orang meramal-ramal bahwa kiamat hari Jumat tahun 2012 gitu kan, sampai sekarang nggak ada. Rasulullah sendiri nggak berani bilang tahun sekian atau sekian, nggak ada. Cuma Rasulullah menceritakan tanda-tanda dekatnya hari akhir. Banyak tanda-tandanya. Ketika hilangnya rasa kasih sayang di antara manusia, itu udah mulai dekat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa malu dari hati para wanita. Udah mulai kan kelihatan. Segala sesuatu yang jauh akan menjadi sangat dekat. Hitungan bilangan hari, kata Rasulullah, setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan seminggu, seminggu bagaikan sehari, sehari itu bagaikan rontokan daun yang kering, kata Rasulullah. Kan terasa tuh sekarang. Setahun cepat banget, apalagi sebulan. Baru kemarin bayar kreditan udah bayar lagi. Cepet banget, masya Allah. Tanda-tandanya ada. Kalau anak sudah durhaka sama emaknya, malu ngakuin bapaknya. Jaffa abahu wa aqqa ummahu wa birra sadiqahu. Banyak anak yang lebih berbakti, lebih loyal kepada temannya daripada orang tuanya. Itu udah mulai tanda-tanda kiamat. Banyak nggak sekarang? Kalau sama temen mah, masya Allah, makan ke sana, jalan ke sini, jalan ke sana, bapaknya boro-boro diajak sama dia. Ya kan? Nah itu tanda-tanda kiamat. Kalau anak sama temen mah royal banget, kalau sama orang tua pelit. Ada nggak yang model begini? Ada nggak kira-kira? Hah? Banyak. Di sini ada? Nggak ada di sini. Insya Allah nggak ada di sini ya. Insya Allah. Nah itu. Allah itu alimul ghaib. Nah ghaib itu, ghaib terbagi dua. Ada ghaib mutlak, ada ghaib relatif. Nah Allah itu maha mengetahui yang ghaib mutlak dan relatif. Yang relatif gini sih, contohnya. Bapak tahu nggak apa yang ada di kantong saya nih? Hah? Tahu nggak? Apa yang ada di kantong saya nih? Bisa ngelihat nggak? Apa kira-kira? Saya keluarin apa ini? Kunci motor. Maka hilanglah gaibnya. Karena bapak-bapak udah tahu ini kunci motor. Ini namanya gaib relatif.
Tetapi kalau urusan kiamat itu gaib mutlak, nggak ada yang tahu. Siapapun nggak ada yang tahu. Termasuk Rasulullah nggak tahu. Makanya kata Rasulullah, alimul ghaib, yang tahu hanya Allah. Allah itu alimul ghaib, Allah itu ghaib mutlak. Nggak ada yang tahu hakikatnya Allah. Jadi ada ghaib relatif, ada ghaib mutlak. Termasuk urusan kapan terjadinya azab Allah yang Allah ancamkan kepada mereka orang-orang kafir ketika datang kiamat, nggak ada yang tahu kecuali Rasulullah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fala yuzhiru ala ghaibi, maka dialah Allah tidak menzohorkan, zohor menampaknya jelas, izhar. Salat zohor itu salat di waktu yang terang. Maka enggak ada, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan, tidak memperlihatkan ala ghaibihi, atas tentang kegaiban kiamat itu, enggak ada. Ahadan, kepada siapapun. Jadi Allah enggak kasih tahu siapapun. Tetapi ada kelanjutannya, illa man irtada minar rusuli min rasulin, kecuali ada orang-orang yang diberikan informasi oleh Allah tentang hal-hal yang gaib. Ini bahasa rendahnya Rasulullah. Enggak ada satupun yang tahu urusan-urusan yang gaib, dan Allah tidak pernah menampakkan hal-hal yang gaib itu kepada siapapun. Illa man irtada, kecuali orang-orang yang Allah ridai, dikasih informasinya sama Allah. Siapa itu? Minar rasul. Yang dimaksud di sini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, saya tak tahu apa-apa, yang tahu hanya Allah. Allah tidak pernah menampakkan tentang hal-hal yang gaib, tidak pernah memperlihatkan kepada hal-hal yang gaib, kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhai, mereka adalah Rasul. Seorang pun tidak ada yang Allah kasih tahu kecuali Rasul yang Allah ridhai. Artinya apa? Ya Rasulullah tahu gitu. Meskipun pada awalnya Rasulullah mengatakan saya tahu, tetapi orang-orang yang Allah ridhai dikasih tahu sama Allah. Cuma kapan-kapannya Rasulullah nggak tahu. Dikasih tahu apa? Tanda-tandanya. Gitu. Nah, hal-hal yang gaib itu kan seperti misalkan tentang wahyu, itu hal yang gaib. Wahyu itu diberikan kepada rasul-rasul yang Allah ridhai. Jadi urusan-urusan yang gaib nggak ada seorang pun yang Allah kasih tahu kecuali para rasul yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Karena sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga, yaitu para malaikat, di depan atau di belakang. Maksudnya begini, kenapa enggak semua orang itu bisa mencuri informasi? Nah dulu gini, kemarin bahasan yang lain, sebelum Rasulullah diutus itu, para setan-setan itu dengan leluasanya mereka mondar-mandir mengambil tempat pos-pos di langit untuk mencuri apa yang Allah sampaikan kepada para rasul. Tetapi ketika setelah masanya Rasulullah,
rujuman lisyayatin itu. Wa atadna lahum adzabas sa'ir. Para setan-setan itu, jin-jin itu apa? Iblis itu tidak lagi mampu mencuri informasi di langit. Kenapa? Karena dijaga oleh para malaikat-malaikat. Di depan, di belakang, di samping, semua dijaga oleh para malaikat. Jadi tidak ada. Ini kan termasuk hal-hal yang gaib. Cerita ini, cerita tentang setan disambitin dengan bintang-bintang gitu ya. Ini perkara yang gaib kan? Percaya nggak? Kalau kita apaan sih gitu kok? Setan disambitin segala macam pakai bintang-bintang, sinar bintang maksudnya. Itu kan hal-hal yang gaib. Kenapa kita ada orang yang nggak percaya? Karena dia tidak bisa mengambil informasi itu, nggak tahu. Tapi kalau para nabi dan Rasulullah itu diberikan kemampuan untuk bisa melihat itu. Gitu. Misalnya dulu ketika Rasulullah kumpul begini, tiba-tiba ada suara Rasulullah bertanya, kalian tahu nggak suara apa itu? Itu adalah suara benda yang jatuh ke dasar neraka yang dilemparkan dari 700.000 tahun yang lalu baru sampai ke dasarnya. Hal-hal kayak gini kan namanya kasyaf, nggak akan dimiliki oleh orang sembarangan. Nah makanya ada orang-orang namanya irhas, orang-orang saleh diberikan kemampuan oleh Allah bisa meraba, bisa merasa, bisa melihat sesuatu yang orang nggak bisa lihat. Ada nggak orang-orang yang diberikan kemampuan itu? Dan saya alhamdulillah sekedar ngelihat KTP saya tahu di mana Bapak tinggal, umur Bapak berapa. Kalau ngeliat KTP-nya. Jadi ada orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah itu bisa melihat sesuatu yang orang lain nggak bisa lihat. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis kalian yang dirahmati Allah, kesimpulannya begini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan tauhid yang kuat kepada kita. Bahwa Rasulullah itu, beliau menyatakan bahwa saya hanya sebagai penyampai, membawa risalah, hanya sekedar mengajar. Urusan kalian beriman, tidak beriman itu urusan kalian. Kalian percaya, tidak percaya itu urusan kalian. Tapi yang jelas, saya sudah sampaikan kebenaran yang datangnya dari Allah. Kalian gak percaya, nanti satu saat kalian akan lihat azab itu akan datang kepada kalian. Kalau kalian bertanya kapan itu terjadi, saya nggak tahu. Apakah sudah dekat atau masih Allah memberikan waktu yang lama? Tapi yang jelas kiamat itu ada, azab telah menunggu kalian. Jawabannya seperti itu. Saya hanya sekedar menyampaikan. Saya nggak bisa memberikan perlindungan, saya nggak bisa berikan manfaat, saya nggak bisa berikan mudarat, saya nggak bisa berikan petunjuk. Saya sendiri nggak akan bisa selamat kecuali Allah yang menyelamatkan saya. Nah ini kan tauhid yang mantap. Rasulullah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu ada, bahwa hari akhir itu ada, hari pembalasan itu ada. Ini adalah perkara yang gaib, yang gak ada satupun yang tahu kecuali orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para rasul-rasul. Gitu kesimpulannya. Ya, mudah-mudahan ini jadi ilmu buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cuacanya kayaknya mendukung ini, tapi sholat subuh kita tidur. Barangkali sampai di sini bapak-bapak sekalian, saya mohon maaf jika apa yang disampaikan kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu